Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas di chapter 144. Tinggal cacat cicat baca-baca, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Para naga yang pro dengan dewa kegelapan dan para prajurit kegelapan saat ini kabur karena pimpinan mereka semua telah dikalahkan. Pasukan manusia raksasa kali ini hanya bisa terdiam di tempat karena mereka bingung akan lari kemana. Kepergian dari dewa kegelapan ini membuat seluruh rakyat naga merasa senang atas kemenangan hari ini. Dikarenakan sudah tidak memiliki pimpinan, para manusia raksasa pun menjadi linglung dan mereka menyerah karena ketakutan. Prajurit naga pun tidak akan menyanyiakan hal ini dan akan membunuh manusia raksasa. Tapi seseorang tiba-tiba muncul dan menahan mereka. Orang itu ternyata adalah Owling yang langsung berkata, "Cukup, hentikan. Manusia raksasa ini telah menyerah dan seharusnya kalian tidak membunuhnya." Prajurit naga lalu menjawab, "Tapi mereka adalah antek-antek dari dewa kegelapan." Owling lalu berkata, "Mereka ini hanyalah budak yang dipaksa untuk membantu dewa kegelapan. Ketika para dewa kegelapan dikalahkan, mereka tidak akan agresif lagi. Dan aku yakin mereka tidak akan menimbulkan masalah di tempat ini." Owling pun melirik pada manusia raksasa dan bertanya, "Apakah yang aku katakan adalah benar?" Manusia raksasa itu menjawab, "Gu," yang artinya itu adalah benar. Para manusia raksasa pun lalu disuruh berbaris oleh Owling. Di tempat lain, Owling kali ini menemui ibunya. Dia lalu bertanya, "Ibu, apa yang terjadi? Kamu bisa dengan mudah membunuh Raja Naga Selatan dan Dewa Kegelapan." Monasue pun menjawab, "Terus kenapa?" Owling melanjutkan kata-katanya, "Ibu, kamu memiliki kekuatan yang besar, tapi kenapa kamu selama ini hanya diam saja? Dan kamu baru mengambil tindakan. Aku hampir saja mati, sedangkan ayah dan para rakyat naga berjuang dengan keras." Monasue pun menjawab, "Aku sebenarnya benci terlibat dengan pertarungan. Apa yang ingin kulakukan adalah tergantung kehendakku sendiri. Membunuh juga salah satu hal yang paling ku benci. Tapi kali ini aku terpaksa melakukannya." Tiba-tiba saja patung Raja Naga Selatan pun retak dan hancur. Monasue melanjutkan kata-katanya, "Aku bukan naga dari dunia ini, dan aku tinggal di Laut Cina Utara hanya untuk waktu yang singkat. Dan aku bukan salah satu bagian dari kalian. Sekarang aku sudah tidak memiliki urusan lagi di tempat ini dan aku akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Terima kasih para rakyat Naga Utara atas perhatian kalian selama ini." Rakyat Naga Utara pun merasa bersedih karena ratu mereka akan segera pergi dari tempat ini. Monasue lalu melihat ke arah Aosue dan dia mengatakan, "Aosue, garis keturunan yang kutinggalkan di dunia ini hanya kamu seorang yang mewarisinya. Kamu memiliki kemampuan yang hebat." Aosue pun melihat ibunya dan bertanya, "Ibu, apa kamu akan pergi lagi?" Dalam sekejap, Monasue pun berubah menjadi naga emas. Dia pun terbang menuju langit sambil berkata, "Jaga diri kalian baik-baik, anakku." Sambil memandangi kepergian Monasue, Owling pun berkata, "Ibu akan pergi kemana?" Asisten pribadi dari Monasue pun muncul dan dia menghampiri Owling lalu mengatakan, "Putri, kamu tidak perlu bertanya, karena itu adalah sesuatu yang sia-sia. Biarkan saja ratu melakukan apa yang dia suka." Owling pun lalu bertanya pada sang asisten, "Kui, kamu adalah pengawal dari ibuku, dan kamu telah mengikutinya dalam waktu yang cukup lama. Apa yang kamu tahu tentang ibuku?" Kui pun menjawabnya, "Ratu sebenarnya tidak membutuhkan pengawal. Dia hanya butuh teman untuk mengobrol. Dan apa yang aku tahu tidak lebih banyak dari apa yang kamu tahu, Putri." "Kui, kenapa dia bilang dia bukan naga dari tempat ini? Apa maksudnya?" tanya Owling. Kui pun lalu menjawabnya, "Putri, apakah Anda pernah mendengar legenda moyang para naga?" Owling lalu menyela, "Jangan bilang bahwa ibuku adalah moyang dari naga. Dia pasti hanya naga biasa sama seperti kita." Kui pun menjawabnya, "Bukan." Dan kali ini, Owling meminta Kui untuk menjadi pengawal pribadinya mulai saat ini. Kui pun menuruti perintah dari Owling. Owling lalu berkata, "Kui, pertempuran telah berakhir. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dan apa yang akan dilakukan klan naga di masa depan?" "Kui, suruh orang yang menyebut dirinya pembantai kegelapan untuk segera bicara." Aosue pun kali ini disuruh mengatakan sesuatu karena dirinya telah menyebut sebagai pembantai kegelapan.
Maka Aose memiliki hak untuk bicara di depan rakyat naga pada saat ini. Tapi Aose merasa bingung harus berkata apa. Tiba-tiba dia mulai mengatakan, "Semua orang yang ada di sini kalian terlihat cukup baik-baik saja. Di tempat ini ada naga dari Laut Cina Timur dan Laut Cina Utara, serta ras naga yang lainnya. Kalian semua adalah keluarga. Kakakku Ojiosi adalah Raja Naga Laut Cina Timur. Dia sudah mati dibunuh oleh Dewa Kegelapan, dan aku merasa sangat bersedih. Setelah kematiannya aku harus menggantikan dia sebagai Raja Naga Laut Cina Timur. Awalnya keputusan seperti ini harus dilakukan di Parlemen Naga. Berhubung situasinya sedang genting, maka saat ini aku menyatakan diri sebagai Raja Naga yang baru. Apakah ada yang keberatan di antara kalian semua?" Salah satu naga pun berteriak, "Aose telah membebaskan naga Cina Timur dan menyelamatkan naga Cina Utara. Dia memang layak disebut sebagai Raja Naga. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Raja Naga Aose?" Aose pun terdiam sejenak. Dia lalu berkata, "Yang harus dilakukan saat ini adalah membuat perayaan besar karena aku sudah menjadi Raja Naga yang baru. Naga Utara, tolong persiapkan pesta hari ini." Tiba-tiba saja Aoling pun muncul di belakang Aose dan memukul kepalanya memakai palu kayu sampai Aose pun terjungkal. Aoling pun lalu berkata, "Aose, berhenti kamu beromong kosong." Aoling pun tersenyum di depan para rakyat naga dan dia mulai mengatakan, "Sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Raja Naga Aose adalah kita telah berhasil melewati kesulitan di tempat ini. Tapi ini bukan saatnya untuk bersenang-senang, karena masih banyak ras naga yang tertangkap dan kita harus membebaskan mereka." Rakyat naga pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Aoling, dan Aose berkata, "Iya, aku tadi sebenarnya juga akan berkata seperti itu." Aoling kemudian berkata pada Aose bahwa saat ini rakyat naga sudah menganggapnya sebagai seorang pahlawan, dan Aose harus mengatakan sebuah kata-kata motivasi untuk membangkitkan semangat para rakyat naga ini. Aose kemudian mulai berjalan maju dan dia berkata, "Semua orang dengarkan, banyak orang yang menganggap sukses itu butuh kerja keras, kekuatan, dan juga yang lainnya. Tapi menurut sesuatu yang kuyakini, sukses hanya butuh satu hal, yaitu keberuntungan. Selama ada keberuntungan, tidak ada yang tidak mungkin. Di bawah kepemimpinanku, klan naga pasti akan memiliki keberuntungan yang besar. Mari kita teriakkan semuanya, beruntung, beruntung, kita semua beruntung." Rakyat naga pun terdiam karena dia tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Aose ini. Beberapa rakyat naga lalu mengatakan, "Sepertinya memang benar. Dia adalah Raja Naga yang beruntung karena dia bisa datang dan membawa perubahan." Oping pun berkata, "Sepertinya menarik juga." Dan Aoling juga mengatakan, "Dia selalu bertingkah konyol seperti biasanya." Iwachi pun hanya bisa tersenyum. Dan pada saat ini, naga emas Aose telah berada di atas awan. Ternyata dia pulang ke rumahnya yang ada di negeri atas awan, yang merupakan tempat tinggal dari para naga legendaris. Baru saja Monasue menampakkan kakinya di pulau atas awan ini, seseorang lalu berkata, "Akhirnya aku bisa melihatmu lagi, Monasue, anakku tersayang." Yang ternyata itu adalah kakek naga Gulong yang sudah menyambut kedatangan dari Monasue. Sambil tersenyum, sang kakek naga itu pun berkata, "Kita sudah lama tidak bertemu selama bertahun-tahun. Ternyata selama ini kamu tinggal di Istana Naga Utara." Monasue kemudian merubah wujudnya ke bentuk manusia dan dia mengatakan, "Ayah, aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan padamu, dan apa tujuanmu datang menemuiku?" Kakek naga Gulong pun mengatakan, "Monasue, aku sekarang sudah sangat lemah. Sepertinya aku akan segera mati. Aku datang hanya untuk melihatmu, karena kamu satu-satunya harapan yang kumiliki." Ketika aku melihat Aose berubah menjadi naga emas, aku teringat akan dirimu. Tidak kusangka bahwa dia adalah cucuku. Monasue lalu menjawab perkataan ayahnya, "Kamu memang sudah terlalu lama hidup, ayah. Wajar saja jika kamu sekarang akan mati." Mendengarkan perkataan Monasue, kakek naga pun bertanya, "Monasue, apa kamu marah denganku? Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku sampai saat ini?" Monasue pun menjawabnya, "Kamu salah, ayah. Aku tidak pernah membencimu, tapi aku hanya tidak memiliki kepedulian apapun. Aku sudah lama melupakan kejadian itu, tapi kamu malah membuatku teringat kembali. Saudara-saudaraku semua terbunuh dan dimakan olehmu. Melihat kejadian itu, aku merasa ngeri dan kabur dari tempat ini. Tapi aku sadar bahwa waktu itu saudara-saudaraku juga ingin membunuh dan juga memakanmu. Aku merasa tidak perlu ada yang disalahkan tentang semua itu." Kakek naga lalu mengatakan, "Setelah itu aku merenung, sekarang sudah tidak ada lagi anak-anak, dan kamu satu-satunya anakku yang akan meneruskan keturunan darah naga kuno." Monasue pun menjawabnya,
Aku memang akan meneruskan darah keturunan naga kuno, tapi aku tidak melakukan ini untuk siapapun. Aku hanya ingin melakukan demi diriku sendiri. Sang kakek lalu bertanya, apa rencanamu setelah ini? Apakah kamu akan tinggal di tempat ini? Kamu selama ini sudah hidup berkelompok. Apakah kamu tidak akan merasa kesepian? Tapi tidak apa-apa. Di sini ada burung Garuda raksasa yang akan menemanimu. Monasue lalu mengatakan pada ayahnya, "Ayah, apa yang ingin aku lakukan tidak ada hubungannya dengan dirimu. Jika kamu ikut campur urusanku, maka aku akan membunuhmu." Kakek naga pun ketakutan dan dia berkata, tidak, aku hanya datang untuk melihatmu. Kau bebas melakukan apapun yang kamu suka, dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika ada kesempatan aku akan datang lagi menjengukmu. Kakek naga pun kemudian pergi dari tempat itu dan meninggalkan Monasue sendirian. Monasue pun saat ini hanya bisa memandangi kepergian ayahnya dan burung Garuda raksasa yang berterbangan di tempat itu. Kita berpindah ke istana naga utara. Saat ini semua rakyat pun diungsikan ke sebuah tempat yang dianggap lebih aman. Semua ini adalah instruksi dari Aosue. Memang berat meninggalkan rumah mereka, tapi menurut Aosue, ini satu-satunya cara yang paling aman. Hal ini dilakukan oleh Aosue sebagai antisipasi jika nanti Dewa Kegelapan datang lagi untuk melakukan penyerangan. Maka pergi dari tempat ini adalah cara yang relatif aman daripada harus berperang kembali. Aoling pun datang dan berkata bahwa kabar kemenangan perang melawan Dewa Kegelapan di tempat ini sudah menyebar luas. Aoling berharap para naga di luar sana akan memiliki semangat lagi dan para naga pengembara juga mau bergabung dengan naga di tempat ini. Aosue pun melirik dan mengatakan, "Bagus." Dia pun kemudian meraih pedang besar milik Ojioshi dan menaruhnya di punggung. Kemudian Aosue berkata, "Aoling, kuserahkan tempat ini padamu." Aoling pun menjawabnya, "Aosue, apa kamu akan benar-benar pergi? Bahkan saat ini kamu baru saja menjadi Raja Naga." Aosue tersenyum dan dia berkata, "Hehe, klan naga memang penting, tapi juga ada orang yang tidak bisa kuabaikan. Dia lelaki yang selalu memberiku pelajaran. Saat ini, dia pasti terkejut jika melihat kekuatan asliku." Di jalur monster Biksu Tong tiba-tiba bersin. Dia merasa ada seseorang yang sedang membicarakan dirinya. Baji dan Wucheng pun bertanya, "Guru, apakah kamu baik-baik saja?" Biksu pun menjawabnya, "Ya, aku baik-baik saja. Aku hanya kepikiran Aosue. Saat itu, dia kusuruh mengejar Yihu dan sampai sekarang dia tidak kembali dan tidak ada kabar juga." Wucheng pun merasa bahwa Aosue telah gagal dan Baji juga merasa mungkin saja Aosue sudah dibunuh oleh Yihu. Biksu pun menjawabnya, "Dengan temperamen Aosue yang seperti itu, jika dia tidak bisa mengalahkan musuhnya, dia pasti akan segera kabur. Menurutku, dia tidak berani kembali karena dia takut kumarahi." Dan dia pun pergi begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya. Orang seperti dia tidak akan mati dengan mudah. Baji dan Wucheng pun membenarkan perkataan dari gurunya. Tiba-tiba seseorang teriak minta tolong. Baji lalu bersiap dengan garpu 9 gigi miliknya. Biksu Tong kali ini dibuat terkejut karena ada seorang kakek yang berlari di hutan monster yang berbahaya ini. Sang kakek pun terus minta tolong karena dia dikejar oleh monster kelelawar. Dan dia adalah kakek yang sama yang ditemui oleh adik Nyusome. Kita berpindah ke tempat Yuto dan Dewa Rulai. Pada saat ini, pasukan Asura muncul dan berkeliaran karena kedatangan mereka adalah untuk mengambil mayat rekannya yang telah mati dalam perang ini. Menurut kepercayaan Asura, jika mereka mati, maka mereka akan berubah menjadi bintang. Dan sebagai dewa perang, mati di dalam peperangan adalah sebuah kehormatan yang tinggi menurut Dewa Rulai. Yuto lalu berkata, "Dewa, ternyata Anda tahu banyak tentang Asura." Dewa Rulai pun menjawabnya, "Aku tahu karena aku pernah menjadi tamu di istana Raja Gila Rahu dalam waktu yang cukup lama. Dan mereka memperlakukanku dengan sangat baik. Di antara para dewa, tidak ada yang berani menghadapi Asura secara langsung dan mempelajari budaya mereka. Aku takut aku hanya satu-satunya orang yang bisa melakukan pendekatan pada Asura ini." Yuto pun lalu bertanya, "Dewa, apakah kamu menghargai mereka?" Dewa Rulai pun menjawab, "Iya, sampai batas tertentu. Mereka tidak takut mati dan mereka selalu terobsesi di dalam pertempuran. Ini memang tidak masuk akal, tapi itu sudah menjadi kebiasaan para Asura. Dalam hal ini, mereka sebenarnya sangat dekat dengan kita. Lagi pula kita semua memiliki akar yang sama, yaitu sama-sama keturunan dari dewa." Yuto pun mencatat semua yang dikatakan oleh Dewa Rulai. Dan pada saat ini, Dewa Rulai tidak ingin perang ini terjadi begitu lama. Dia pun memiliki rencana untuk menyusup agar bisa menghentikan perang ini. Tapi dia membutuhkan bantuan dari Yuto. Yuto pun mengatakan, "Tapi aku bisa membantu apa, Dewa?" Dewa Rulai sambil tersenyum, dia mengatakan, "Ini tidak sulit.
tapi kamu harus menderita sedikit. Tiba-tiba Asura yang lain datang dan mengejutkan Asura yang ada di tempat itu. Asura yang baru datang ini tersenyum sambil membawa Yuto yang sudah terikat. Dia pun berteriak, "Hei, aku datang dan menangkap dewa." Asura yang ada di tempat itu pun berkata, "Kamu Asura suku dari mana? Aku tidak pernah melihatmu." Asura yang membawa Yuto berkata bahwa dia hanya Asura biasa dari kelas 6 dan semua Asura memiliki andil di tempat ini. Aku baru saja lewat dan melihat dewa ini menyelinap. Kalian kurang beruntung karena tidak melihat dewa ini sebelumnya. Dan Asura yang membawa Yuto ini adalah Dewa Rula yang sedang menyamar. Dia menggunakan Yuto supaya bisa menyelinap ke barisan para prajurit Asura dan melancarkan aksi selanjutnya. Mereka sekarang akan segera kembali ke base camp dan memenjarakan Yuto. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Dewa Rula ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.